Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, dalam ibadah minggu kita kali ini akan ada penyerahan adik-adik layan teruna yang sudah CD baru nih ke Pelkat Gerakan Pemuda. Ya, baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita di minggu pagi ini, mari kita siapkan hati dan juga pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak, kita mulai. Selesai, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menghadap Tuhan. Untuk itu kita akan sama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 22 Besar dan Ajaib. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam doa pembuka dan doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, begitu hebat dan luar biasanya kami memiliki Bapa seperti Engkau. Ya Bapa, di saat ini kami yakin dan percaya apabila kami boleh ada sampai dengan saat ini, itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena kami selaku kakak-kakak layan masih Tuhan berikan kesempatan sampai dengan hari ini untuk boleh melayani adik-adik kekasih kami. Sebentar lagi Bapa, kami akan membacakan sebagian dari firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, sehingga saat kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, hanya Roh Allah yang kudus saja yang berada di tengah-tengah kami. Berkati kami Bapa, supaya kami bukan saja menjadi pembaca-pembaca yang setia, atau pendengar-pendengar yang setia, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena selaku anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 61. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Hosea 6 ayat 1 sampai yang ketiga, yang menyatakan demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita,
dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Seperti biasa, untuk kelas EK akan dilayani oleh Kak Dianti, dan untuk yang kelas Dwi akan dilayani oleh Kak Charles. Oke, Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik layan sekalian yang ada di rumah. Kembali, hari ini kita bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita nikmati. Ya, Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersekutu lewat media, sebagaimana di pagi hari ini kita dapat bersama-sama ya berkumpul ataupun bersekutu lewat media online seperti ini. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan pada ibadah hari Minggu Persekutuan Terunap pada hari ini kita akan belajar bersama-sama sebagaimana bagian firman Tuhan yang tadi kita baca bersama dari kitab Nabi Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kelompok para nabi, Nabi Hosea ini dimasukkan atau dikelompokkan sebagai salah satu nabi kecil ya. Ia disebut sebagai nabi kecil bukan karena kondisi fisiknya, bukan karena ukuran tubuhnya yang mungkin kecil, tetapi ya juga bukan karena pekerjaannya yang dianggap kecil, bukan demikian. Tetapi dia dimasukkan atau dikelompokkan menjadi kelompok nabi kecil, itu dilihat dari jumlah pasal yang dia tulis di dalam kitab Hosea ini sendiri ya. Kalau kita perhatikan secara khusus untuk kitab Nabi Hosea itu berjumlah 14 pasal. Jadi ya cukup pendek ya dibandingkan dengan Daniel, dibandingkan dengan Yehezkiel, dibandingkan dengan Yesaya ya. Jadi dikelompokkan atau dikategorikan menjadi kelompok nabi kecil. Sekalipun dia termasuk di dalam kelompok nabi kecil, tetapi tugas dan tanggung jawab yang harus dia pikul juga sangat-sangat besar. Kenapa kakak katakan demikian? Karena Hosea sendiri diperintahkan oleh Tuhan atau dipilih oleh Tuhan untuk kemudian menyampaikan firman Allah atau menyampaikan perintah Tuhan kepada orang-orang Israel, secara khusus mereka yang berada di kerajaan utara ya. Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan berita penghukuman. Ya adik-adik sekalian, kalau kita diberikan tugas atau tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik kepada seseorang, untuk menyampaikan kabar sukacita kepada seseorang, untuk menyampaikan kabar gembira kepada seseorang, itu adalah sebuah tugas yang gampang. Tetapi apabila kita diberikan tugas atau tanggung jawab untuk menyampaikan
Misalkan seperti tugas yang dialami oleh Hosea, itu bukan sebuah tugas yang gampang, tetapi sebuah tugas yang berat, dan itu dibutuhkan satu keberanian khusus untuk dapat atau mampu menyampaikan kabar buruk tersebut kepada seseorang. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hosea diminta untuk menyampaikan berita penghukuman kepada orang-orang Israel yang ada di kerajaan utara berkenaan dengan dosa, berkenaan dengan sikap hidup mereka yang sudah tidak benar di hadapan dunia, baik secara moral maupun secara agama. Kalau kita belajar dari catatan sejarah, kita mendapati bahwa orang-orang Israel secara khusus yang ada di dalam kerajaan utara pada zaman itu, mereka hidup di dalam hawa nafsu. Mereka mengikuti akan keinginan mereka sendiri. Mereka melakukan apa yang mereka anggap benar, kemudian mereka tidak peduli dengan segala ketetapan hukum atau perintah Tuhan. Tidak hanya dalam hal moral saja mereka kemudian melakukan apa yang mereka mau, tetapi juga mereka masuk dalam satu kesalahan atau satu sikap yang sangat salah, satu dosa yang amat besar, yang kemudian dalam tanda petik istilahnya disebut sebagai perzinahan secara rohani. Apa yang kakak maksudkan di dalam kata perzinahan secara rohani? Artinya bahwa orang-orang Israel mereka kemudian membelakangi Allah, mereka meninggalkan Allah yang hidup, kemudian menyembah Allah yang dibuat oleh tangan manusia, yang dimana Alkitab katakan punya mata tetapi tidak dapat melihat, punya tangan tetapi tidak dapat bekerja, punya kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan seterusnya. Dan inilah yang disembah oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Nah, Hosea ditugaskan untuk menyampaikan kabar penghukuman kepada orang-orang Israel bahwa apa yang mereka perbuat, bahwa apa yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan tidak akan luput dari hukuman Allah. Karena itu tujuannya adalah bahwa ketika Hosea menyampaikan kabar ini atau seruan berita penghukuman ini, maka tujuannya adalah supaya kemudian Israel berbalik kepada Allah dan seluruh kehendak-kehendaknya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa pertanyaan yang kakak ingin ajukan di dalam kesempatan pagi hari ini agar kita bisa memahami lebih baik firman Tuhan yang tadi kita baca. Pernahkah adik-adik mendapatkan hukuman atau disiplin dari orang tua atau guru di sekolah? Ketika kakak memberikan kesempatan atau pertanyaan seperti ini, maka di antara 100 orang, 90 orang akan menjawab bahwa ya, saya pernah didisiplin atau saya pernah dihukum baik oleh guru maupun oleh orang tua. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa adik-adik harus dihukum? Kalau dalam konteks kehidupan di sekolah, maka kemudian kita menemukan jawaban bahwa banyak kali saya dihukum karena saya tidak mengerjakan tugas, saya tidak mengerjakan PR, saya tidak menghargai hasil kerja orang tua, dan lain sebagainya.
Pertanyaan yang ketiga, adik-adik sekalian, adalah apa tujuannya guru atau orang tua mendisiplin atau menghukum kita? Tujuannya untuk apa? Kalau kita di sekolah, adik-adik sekalian, kita dihukum bukan semata-mata, guru menghukum kita bukan semata-mata untuk mencari nilai. Tidak demikian. Tetapi guru memberikan kepada kita hukuman. Guru memberikan kepada kita disiplin dengan tujuan untuk mengajar kehidupan kita atau mengajar karakter kita supaya kita bisa berubah dari anak yang malas menjadi anak yang rajin, dari anak yang tidak penuh perhatian menjadi anak yang penuh perhatian, dari anak yang tidak bertanggung jawab menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Apa tujuannya orang tua menghukum kita? Misalkan dalam konteks kehidupan kita di rumah. Misalnya saja orang tua menghukum atau mendisiplin kita supaya sama juga kita bisa menjadi anak yang lebih baik. Kita bisa menjadi anak yang mungkin dalam tanda petik lebih sopan dan santun terhadap orang tua ketika bersikap, ketika berkata-kata dengan orang tua. Mungkin kita diajar atau didisiplin orang tua supaya mungkin kita bisa belajar menghargai hasil kerja atau keringat orang tua yang sudah diberikan kepada kita. Adik-adik sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam teks bacaan kita pada kesempatan pagi hari ini, Hosea memulai akan bagian firman Tuhan di pagi hari ini dengan sebuah ajakan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Apa artinya? Artinya bahwa umat diajak, umat diminta untuk melihat kepada Tuhan. Umat diajak, umat diminta untuk lebih perhatian kepada kehendak, kepada segala ketetapan-ketetapan yang Tuhan kehendaki. Hosea mengatakan bahwa keadilan dan kasih Tuhan itu dilakukan atau dijalankan demi kebaikan kita sebagai umat yang Ia kasihi. Apabila Tuhan memberikan hukuman, bukan berarti kemudian Tuhan meninggalkan kita sebagai umatnya. Apabila kemudian Tuhan memberikan kepada kita pencobaan, bukan berarti kemudian Tuhan tidak sayang kepada kita. Apabila Tuhan kemudian mengizinkan kepada kita hukuman, bukan berarti kemudian Tuhan lupa kepada kita. Tidak demikian. Tetapi penghukuman itu merupakan tanda atau satu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran tentang keadilan dan kasih Tuhan itu dijelaskan di dalam ayatnya yang pertama. Dikatakan bahwa dialah yang telah menerkam dan Dia akan menyembuhkan kita. Dia yang telah memukul dan akan membalut kita. Tuhan membalut kita. Artinya bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan merawat, Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan menghidupkan kita kembali lewat setiap penghukuman, disiplin, atau teguran-teguran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita, Allah memakai berbagai macam cara untuk membuat kehidupan kita lebih baik lagi. Salah satu ayat yang kemudian menjadi fondasi bagi kita adalah sebagaimana dikatakan di dalam Roma, di dalam pasal 8 ayat 28 yang mengatakan bahwa Allah
memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa siapa kukasihi, ia kutegur. Ya. Jika kita bebas dari hukuman, jika kita bebas dari teguran, maka kita disebut sebagai anak-anak gampangan. Itu di dalam Ibrani pasal 12 ayat 8. Pertanyaannya, adik-adik, apa tujuannya Allah menegur, atau dalam tanda petik Allah menghukum kita, Allah mendisiplin kita? Di dalam ayat yang ketiga memberikan kepada kita jawaban secara jelas, di mana di dalam ayat yang ketiga mengandung ajakan bagi kita untuk kita berusaha mengenal Tuhan lebih bersungguh-sungguh. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, proses pengenalan akan Tuhan atau proses pengenalan akan Allah adalah sebuah proses yang tidak berlangsung secara instan atau secara tiba-tiba. Tetapi proses pengenalan akan Allah adalah sebuah proses yang harus kita jalani, sebuah proses yang harus kita hidupi setiap hari, bahkan dalam sepanjang umur atau sepanjang usia yang Tuhan berikan kepada kita. Allah memakai berbagai macam cara untuk mengajar kehidupan kita, supaya kehidupan kita menjadi jauh lebih baik dari hari kemarin, hari ini, dan seterusnya. Allah memakai berbagai macam cara untuk menegur atau mengajar kita untuk menjadi anak-anak yang lebih taat lagi, baik kepada orang tua dan terutama kepada Tuhan. Kadang-kadang ya, Allah membawa kita dalam satu kehidupan yang tidak menentu. Kakak ambil contoh, misalkan kondisi kita sekarang ini yang harus kita jalani. Kita tidak tahu ya, kondisi seperti ini sampai kapan. Tetapi kita melihat bahwa Allah mengizinkan situasi ini terjadi supaya tidak saja kita free atau bebas tidak sekolah, tidak demikian. Tetapi Allah mengajar kita secara khusus untuk kita bisa kembali ke rumah, belajar bagaimana mengenal seluruh kehendak-kehendaknya. Kadang-kadang Allah mengizinkan persoalan datang dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Allah mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah di dalam setiap persoalan, di dalam setiap masalah yang kita hadapi, di dalamnya kemudian kita bertemu atau kita berjumpa dengan Allah di dalam kemahakuasaannya. Ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami masalah, kemudian di situ kita angkat tangan, kita mau katakan, Tuhan, Engkau yang lebih berkuasa. Nah, apa yang dibutuhkan di dalam proses pengenalan akan Tuhan, di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita setiap hari. Di dalam keadaan apapun, kita belajar untuk kita mengenal akan kehendak-kehendaknya dalam kehidupan kita. Di dalam segala keadaan apapun, kita belajar untuk tekun dan setia kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Ingatlah adik-adik sekalian bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang kita kenal adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada kita sebagai Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun di dalam umur atau hidup kita setiap hari.
Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai kepada kesudahan segala sesuatu. Oleh karena itu, ketika kita ada di dalam pencobaan, jangan kemudian kita berkata bahwa Tuhan meninggalkan saya. Tetapi mari kita belajar untuk mengenal. Mungkin ada maksud Tuhan di dalam atau di balik setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mari selalu berserah pada Tuhan, selalu setia kepada Tuhan, dan ingatlah bahwa kesetiaan kepada Tuhan selalu akan mendapatkan hasil yang baik atau berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati adik-adik sekalian. Amin. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengar sebagian daripada firman Tuhan untuk hari Minggu ini. Untuk itu kita akan sama-sama merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar bersama-sama dengan bernyanyi dalam Gita Bakti 78, Yesus Kristus Sumber Hidup. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Kak Charles. Ya, adik-adik sekalian, mari kita tundukkan kepala kita dan kita mau menyerahkan setiap syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab kemurahan-Mu, kasih setiamu sungguh ajaib, kami nikmati dan kami alami. Kesempatan di minggu pagi hari ini, kami masih melakukan ibadah secara online dari rumah. Kami berdoa Tuhan mengurapi setiap pemberitaan firman Tuhan, baik di kelas EK maupun juga di kelas Dwi. Tuhan Engkau menolong memberkati kakak-kakak layan, supaya setiap apapun yang mereka persiapkan boleh menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa secara khusus untuk pelayanan firman Tuhan yang hari ini berlangsung di setiap gereja, secara khusus GPIB Maranatha, di dalam setiap kategorial, baik pemuda dan juga lansia, demikian juga untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan Engkau memberkati, supaya setiap pemberitaan firman Tuhan di hari ini boleh mendapat tempat yang layak di hati setiap kami yang mendengar. Bapa di dalam bagian surga, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan menolong secara khusus Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo bersama para menteri. Bapak menolong, Tuhan juga menolong akan para wakil rakyat, baik di MPR, DPR, tentara, polisi, para dokter yang terus berjuang secara khusus untuk menangani kasus COVID-19 yang terjadi atas bangsa kami. Tuhan mendengar akan setiap seruan umat-Mu yang dinaikkan pada setiap hari. Tuhan memperhatikan dan Tuhan melalukan akan sakit penyakit ini, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik, ke sekolah, beribadah, bersekutu, baik di gereja maupun dalam persekutuan keluarga. Kami boleh melakukan aktivitas dengan normal, dengan baik, di dalam perlindungan dan penjagaan daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk GPIB Maranatha di dalam setiap proses pelayanan yang dikerjakan. Tuhan Engkau menolong para pendeta, para presbiter, para majelis. Tuhan Engkau menolong, memberkati mereka di dalam setiap usaha kerja keras mereka untuk tetap memelihara iman jemaat dalam kondisi seperti sekarang ini. Tuhan memperhatikan dan Tuhan memberkati senantiasa.
Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Papa, Mama, orang tua kami yang membesarkan kami, yang berjerih lelah mencari nafkah, makan untuk kami Tuhan Engkau memberkati. Usaha dan pekerjaan mereka, apapun itu yang mereka jalani Tuhan, Tuhan boleh memberkati dengan berlimpah-limpah. Karuniakan bagi mereka kekuatan, kesehatan. Karuniakan bagi mereka hikmat bijaksana di dalam membimbing, mendidik kami sebagai anak-anak untuk takut kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan pada pagi hari ini juga Tuhan berdoa secara khusus untuk adik-adik layan yang harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari rumah secara online. Di dalam segala sukacita yang mereka alami karena ulang tahun, Tuhan Engkau memberkati. Jikalau mereka mungkin mengalami kesedihan karena berbagai macam peristiwa yang mereka alami, Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami juga terus menatang setiap rencana-rencana program untuk GPIB Maranatha di dalam setiap sektor. Dan juga secara khusus untuk persekutuan teruna, Tuhan Engkau memberkati. Sehingga apapun yang kami rencanakan seturut dengan kehendak-Mu berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berdoa untuk setiap adik-adik layan kami di dalam kehidupan mereka sebagai seorang pelajar. Mereka harus belajar dari rumah, Tuhan Engkau memberkati. Kekuatan dari Tuhan, penjagaan dari Tuhan, karuniakan bagi mereka kekuatan, kesehatan, sukacita yang melimpah-limpah. Karena kami percaya bahwa di dalam hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Tuhan setiap kebenaran-kebenaran yang kami dengarkan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami. Untuk kami melihat pengharapan, kasih karunia dari Tuhan boleh terjadi atas kehidupan kami. Bapa di sorga, dengarkan, sambut kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami datang dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai wujud tanda kasih dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk adik-adik di rumah, persembahan bisa dititipkan kepada orang tua masing-masing, atau disetor ke kantor gereja, atau ditransfer ke rekening gereja yang akan ditampilkan. Kita akan sama-sama bernyanyi dalam Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan
Baik adik-adik, kita akan berdoa buat persembahan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat ungkapan syukur yang boleh kami berikan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Bapak, apa yang berasal dari kami itu semuanya berasal daripada-Mu saja. Kiranya persembahan syukur yang berasal dari kami ini boleh dipergunakan untuk memperluaskan pekerjaan tangan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah ungkapan syukur hati kami yang kami peralaskan hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Allah yang kudus. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam penyerahan adik-adik teruna yang sudah di CD, jadi anggota CD Jemaat Baru dari Pelkat Persekutuan Teruna ke Pelkat Gerakan Pemuda. Kak Yosi, Ketua PT, akan menyerahkan daftar nama-nama adik yang sudah diteguhkan jadi anggota CD Jemaat Baru ke Kak Andi sebagai Ketua GP Gerakan Pemuda. Baik adik-adik, saat ini kakak akan menyerahkan nama dari adik-adik yang telah diteguhkan menjadi CD baru dan akan bersama-sama bergabung dengan kakak-kakak di Gerakan Pemuda. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak di Pelkat Persekutuan Teruna, dan kami pengurus serta anggota Gerakan Pemuda menyambut dengan sukacita adik-adik yang baru saja bergabung. Semangat terus dalam gerak pelayanan kita bersama dan gas terus. Adik-adik, kita akan masuk di dalam amanat pengutusan. Untuk itu, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti 120, Kristus Memanggil Diriku. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibacakan dan diberitakan baik di kelas EK maupun kelas DWI. Untuk itu adik-adik, biarlah kita boleh dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang tadi telah kita dengar bersama, serta marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati adik-adik sekalian dan menyertai kita semua dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, kami
segar dan hijau. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini dan kita juga sudah melakukan penyerahan adik-adik teruna ke Gerakan Pemuda. Untuk itu selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Dah. Dadah.